Yang penting Indonesia punya uang, kalau nggak punya beras, beli. Jadi kalau nanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit. Sawit lebih untung, ya tanam sawit. Nanti punya uang, kita bisa beli beras. Wow, sayang seribu sayang ya, setelah saya mendengar tadi isi video tadi ya. Kenapa sih statement itu keluar dari mulut seorang menteri koordinator bidang pangan Indonesia? Ya. Alih-alih memberikan solusi yang baik buat para petani, ini malah menjerumuskan petani untuk berhadapan dengan hukum. Ya, kenapa enggak? Beliau tadi bilang kalau menanam padi rugi, terus menanam sawit untung, ya tanamlah sawit. Pertanyaannya mau nanamnya di mana? Apakah menyuruh petani untuk mengganti atau mengkonversi lahan sawah menjadi perkebunan sawit? Begitu maksudnya mungkin. Ya. Apakah Anda lupa bahwa ada larangan? Tidak boleh sembarangan ya. Jadi lahan pangan yang berkelanjutan itu tidak boleh dikonversi menjadi lahan perkebunan, apalagi nanam sawit. Bapak harusnya tahu ya LP2B itu apa isinya. Karena ini berurusan dengan kementerian yang Bapak naungi. Jadi tolonglah, jangan sembarangan ngasih solusi ke rakyat. Ini bahaya, Pak. Termasuk Bapak tuh menyuruh orang untuk berbuat kriminal, berbuat pidana. Contoh kasus saja kemarin di Jawa Tengah. Tanah pribadi dibikin tambak udang aja dia dipermasalahkan secara hukum. Apalagi ini zona sawah atau LP2B ya. Lahan penguatan pangan berkelanjutan, artinya tuh padi yang disebut di LP2B itu tidak boleh dikonversi menjadi tanaman yang lainnya. Luar biasa ini menteri satu ini. Makanya sering saya di video-video lainnya ya, bahwa pejabat sekelas kementerian hari ini di negara kita ini minim literasi, minim solusi, minim kreativitas. Yang menjadi pertanyaannya kenapa dia jadi menteri kan itu. Masa jadi menteri hanya gara-gara menjilat? Salam cerdas, salam hebat untuk Indonesia ke depan. Pengusaha Indonesia banyak dosanya. Lah, wah, kowe iki lho nyapa kok ngurusi dosane pengusaha Indonesia. Sing akeh dosane iki malah kowe kuwi lho jane iki, ngapusi rakyat sak Indonesia. Omon-omon. Utang Koperasi Desa Merah Putih 240 triliun resmi dibayar pakai APBN. Dibayar pakai uang pajak kita nih. Pak Purbaya sendiri yang ngomong. APBN bakal nyicil 40 triliun per tahun selama 6 tahun ke depan. Bayangkan aja 80.000 kopdes, satu kopdesnya dibiayain 3 miliar oleh negara. Uangnya dari mana? Ya dari ngutang. Yang bayar utangnya siapa? Ya kita, pakai uang pajak kita. Pakai APBN kan bayarnya. Makanya buat kita, kalian jangan malas-malas kerja. Kita ini masih banyak cicilan. Utang kopdes nih, MBG, sampai gaya hidup pejabat pun kita yang bayarin. Dah lah segitu aja, cuma menurut kalian. Akhirnya terpatahkan semua argumentasi para pembantu presiden yang berupaya meyakinkan presiden bahwa program-program unggulan presiden, MBG, KDMP, itu bisa menjadi daya dorong untuk meningkatkan popularitas presiden. Beberapa survei belakangan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik menurun bahkan di atas 40%. Sesuatu yang miris. Sejak awal saya mengatakan bahwa sumber masalah terbesar di istana itulah pembantu-pembantu presiden. Mereka tidak sekedar membuat presiden runtuh wibawa dan moralnya, tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka sebetulnya faktor yang membuat presiden jatuh dari tahta pencitraan itu. Kita dipaksa untuk menerima situasi ini. Dalam situasi demikian, presiden harus berbenah. Tidak ada alasan bagi presiden untuk segera membereskan orang-orang lingkungan presiden, lingkaran presiden, mulai dari lingkaran satu. Mereka-mereka yang sehari-harinya bekerja membantu presiden sudah tempatkan mereka sebagai orang-orang suruhan di rumah saja.
jangan di istana. Kasih kesempatan orang-orang baik untuk kemudian menjadi pembantu presiden dalam tugas kenegaraan. Supaya mereka ikut membereskan persoalan-persoalan bangsa yang kita hadapi. Ya, kalau tidak, situasi ini dibiarkan dan dipaksakan terus. Bukan tidak mungkin, popularitas presiden, elektabilitas presiden akan terus nyungsap. Dan bahkan program-program yang diunggulkan presiden, bahkan ngotot presiden pertahankan seperti MBG dan KDMP, justru menjadi biang masalah. Ini perlu dievaluasi. Berulang kali saya katakan, program-program ini melibatkan dapur partai, melibatkan dapur TNI, dapur Polri, segala macam ini, yayasan dan segala macam ini. Ini adalah virus yang merusak reputasi dan citra presiden. Karena itu, tidak ada pilihan. Presiden harus berbenah dan segera melakukan reshuffle secara besar-besaran agar istana ini dihuni oleh orang-orang yang memikirkan kepentingan republik ini. Jadi kalau nanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit. Menungso pekok ngene kok mbiyen kok iso dadi menteri iki sapa to sing dadekne iki? Jika menanam padi tidak menguntungkan, lebih baik diganti nanam sawit. Lah emange menungso kok kon bathok sawit po piye? Kowe iki lho utekmu iki ning ndi kok ngene kok menteri-menteri apa to iki? Wae kan wae solusi piye carane ben petani iki makmur. Ora malah kon ganti sawah ditanduri sawit. Oh pekok. Gimana Pak? Gimana? Oh, masih 0,0 sekian persen yang keracunan. Oh, cuma 80 orang. Oh, masih belum pengaruh. Terlalu kecil masih ya. Mungkin menurut beliau itu mungkin harus yang keracunan itu puluhan juta baru dievaluasi. Kalau cuma masih 80 orang, 100 orang per daerah itu mungkin masih ya wajar lah. Namanya juga program pasti ada aja yang begitu ya kan? Ya kan? Karena memang kayaknya nyawa orang itu nggak mahal, bisa dibeli di pasar lowak sana, nggak mahal, ya kan? Aduh, miris, lanjutkan aja terus sampai persentasenya menjadi 0,01%, gitu. Aduh Pak, kesian. Korea Utara tolak upaya Prabowo untuk pendamaian. Hah? Korea Utara berani-beraninya menolak. Dia nggak tahu apa ya kehebatan Bapak Prabowo itu. Hah? Nggak tahu, berani-beraninya nolak ya. Nggak terima gue nih sebagai warga negara Indonesia. Kau ya Kim Jong Un, gak pernah dengar kau kan kalau Pak Prabowo itu sudah pidato, getar semuanya seluruh Indonesia, bergetar semua jantung warga negara Indonesia. Belum pernah kau kan denger? Berani-beraninya ya negara kayak kalian ini menolak Presiden Prabowo untuk melakukan perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara. Lihat kok ya, sampai nanti dia gebrak-gebrak meja, kena kalian semua. Kasian juga ya. Kasian sih emang. Sabar ya Pak ya, sabar. Memang mereka itu nggak bisa menilai orang mana yang keren, mana yang hebat, nggak bisa mereka itu. Hanya Bapak yang bisa menilai Bapak itu keren gitu loh. Ya, sabar ya Pak ya. Awas lu ya Korea Utara, awas. Gua kirim MBG lu buat rasa, racunan lu.